upload aja, bikin yang konten yang dia sebut bagus, ngikutin tren, tapi nggak ada diferensiasinya sama yang lain. Itu yes bisa menghasilkan uang, tapi nggak sustain. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share bisnis digital ya, yang gagal. Nah, bukan ide berhasil, tapi empat ide bisnis yang gagal, yang dengan teman-teman tahu ini mungkin berpikir untuk tidak menjadikan prioritas itu sebagai bisnis digital yang akan Anda geluti. Ya gitulah. Jadi sebenarnya bukan gagal sih, tapi peluangnya saya lihat kecil sekali. Tapi yang namanya bisnis memang peluangnya kecil ya. Bisnis itu dari 0 ke 1 aja udah bagus banget, alias pecah telur. Apapun bisnisnya, momen pecah telur saya rasa paling menyenangkan. Saya punya toko di Shopee ada banyak. Setiap momen pecah telur saya selalu notice dan saya selalu senang. Karena memang ya menyenangkan, pecah telur tuh happy ya. Jadi bisnis itu pecah telur aja sudah prestasi. Bisa bertahan dari 1 tahun ke 10 tahun, itu bisa sustain. 10 tahun ke atas bisa bertahan, wah lebih sedikit lagi. Bisnis memang peluangnya rendah, peluang gagalnya memang besar. Itulah kenapa nggak banyak orang mau bisnis. Nah makanya kalau teman-teman di sini UMKM dan berbisnis, hebat karena Anda adalah sedikit dari yang banyak. Ya begitulah. Tapi secara umum memang ide bisnis memang peluangnya kecil. Cuman saya rasa zaman sekarang ide bisnis sangat mudah didapatkan sehingga gameplaynya adalah execution. Karena ide bisnis adalah AI. Execution belum tentu AI bisa semuanya. Kalau AI ya kalau bisnis digital AI bisa, tapi kalau bikin baju, bikin makanan kan nggak bisa. Nah, di era bisnis digital ini yang eksekusinya sebetulnya bisa oleh AI. Bikin konten bisa pakai AI, bikin apapun bisa pakai AI. Ini yang 4 ide bisnis ini yang menurut saya peluangnya kecil banget. Dan teman-teman, saya menyarankan untuk menghindari. Oke? Ini listnya. 1, YouTube. Nah, kalau teman-teman mau bikin YouTube kayak saya, itu peluangnya kecil, teman-teman. Duitnya juga kecil. Duitnya juga kecil. Apalagi kalau teman-teman tidak ada visi ke personal branding. Kalau saya, alhamdulillah, dari YouTube saya paling dapat, nih saya kasih lihat ya. Dari YouTube saya dapat nih sekitar 1 juta. Ya, alhamdulillah 1 juta sebulan. Tapi ini angka 1 juta nggak nutup device-nya, nggak nutup untuk waktu yang saya keluarkan, nggak nutup. Tapi karena saya mainnya personal branding, ya alhamdulillah ada saya jual kelas, jual tools, jual sindikat dropship ini, jual bootcamp. Alhamdulillah duitnya dari situ. Alhamdulillah. Dan itu real. Jadi kalau main YouTube, kalau teman-teman berpikirkan sering tuh ada ide faceless YouTube. Yes, tidak. Itu memang ada tapi peluangnya kecil. Dan real story-nya adalah istri saya juga kan YouTubers ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, istri saya itu pongkos. Istri saya itu nge-YouTube. Nah, ini channelnya tapi faceless. Nah, ini channel YouTube tentang tutorial. Dia faceless dan kami sama-sama YouTubers. Dan dulu kami pernah inisiasi kelas YouTubers untuk mak-mak yang faceless kayak gini. Kejaring kalau nggak salah waktu itu 20 orang ya, 20 orang ikut kelasnya, ngasih tahu pengalaman gimana sih bikin faceless YouTube, terus dikasih challenge-nya adalah real story ini adalah challenge-nya adalah si peserta webinar itu untuk upload video 1 per hari kalau nggak salah selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Saya lupa punya 3 bulan atau 6 bulan. Dan memang challenge terbesar dari konten adalah konsistensi. Dan waktu itu kami mikir, oh ya udah kita coba saja challenge para audiens yang ikut webinar itu. Ya udah siapa yang bisa posting selama 3 bulan tanpa putus dapat hadiah. Ada kalau nggak salah 2 orang. 1 apa 2? Karena 1 yang oke konsisten. Dan setelah challenge itu berhasil, setelah dapat hadiah, dia nggak nge-YouTube lagi, alias sudah hilang konsistensinya. Yang harapan kami adalah itu menanamkan kebiasaan, menanamkan habit, oke tiap hari upload YouTube, tiap hari bikin konten, dan ternyata gagal juga. Jadi berat sekali, main YouTube berat sekali untuk orang pada umumnya ya. Asli berat. Saya aja ini nge-YouTube tentang jualan online, saya rasa udah 5 tahun, 6 tahun. Baru dapat duitnya 4 tahun kelima, tahun ketiga tuh baru monetize. Berat. Jadi ini menurut saya ide gagal. Kalau teman-teman berpikir untuk main YouTube, ada peluangnya, tapi saya sampaikan tadi, peluangnya kecil sekali. Tadi real story, orang yang sudah konsisten 3 bulan nge-YouTube saja, berhenti, gara-gara memang nggak ada duitnya. Belum ada duitnya, karena 3 bulan terlalu singkat untuk main YouTube. Yang kedua, YouTube Shorts. Sama-sama YouTube, tapi saya bedakan YouTube Shorts. YouTube Shorts di sini adalah ya kayak Talk, tapi mainnya di YouTube. Kalau di TikTok, VT kita terkenal, kita bisa viral. Di YouTube jarang terdengar, ya nggak? Jarang terdengar. Di Reels kita bisa viral, bisa terkenal, dipanggil media. Tapi kalau di YouTube jarang. Dan di YouTube memang
memang kayak beda apa ya, beda beda ranahnya aja, kayak beda ranahnya aja. Dan biasanya yang main YouTube Short tuh berpikir untuk faceless, untuk bikin konten yang kayak konten anak kecil, konten games dan sebagainya. Banyak YouTuber-YouTuber besar yang memang shortnya gede banget. Dan banyak juga YouTuber yang nobody dan tanda kutip, views-nya gede, tapi uangnya nggak ada. Percaya sama saya, nggak ada uangnya YouTube. Mau udah 1 million views, saya lebih baik dapat video long format kayak gini 1.000 views daripada short 1 million views. Kenapa? Oke, 1 million views memang gede viewsnya. Revenue-nya mungkin gede juga, mungkin ya. Saya belum pernah ngalamin sih. Tapi yang namanya YouTube Shorts dia nggak everlast. Tapi kalau long format kayak gini, sejauh ini everlast. Jadi video ini pun teman-teman bisa mungkin teman-teman nonton video ini 3 tahun 2 tahun setelah saya recording nih tengah malam 10 Maret 2002, teman-teman nontonnya tahun berapa itu bisa karena everlast. Dan kalau YouTube Shorts nggak everlast, jadi makanya peluangnya makin kecil lagi. Jadi berat. Satu, YouTube long format. Kalau main ini berat. YouTube Shorts banyak yang menjual cerita, dapat views banyak di YouTube Shorts, tapi yang saya lihat nggak ada duitnya. Ketiga, bisnis digital yang gagal adalah yang modelnya share link. Nah ini satu saya nggak suka karena spam di WhatsApp group. Saya kan maintain banyak WhatsApp group ya, dan itu maintainnya bukan perihal mudah teman-teman. Ngedatengin orang ke WhatsApp group itu bukan perihal mudah. Dan tiba-tiba ada cucuk orang spam link aja, langsung hacking nggak pakai mikir karena spam. Jadi itu satu saya nggak suka secara personal ya. Terus kedua ya ini arahnya kayak MLM gitu. Jadi semakin Anda banyak share, bukan Anda semakin kaya, tapi yang di atas yang Anda refer itu yang semakin kaya. Jadi menurut saya ini bisnis model yang kurang kurang bijak. Mungkin berhasil tapi saya nggak suka aja. Jadi kalau Anda mungkin sama perspektifnya seperti saya, mungkin nomor 3 ini ya memang calon gagal. Yang keempat, affiliate. Sempat rame ya setahun, ya beberapa tahun ke belakang, affiliate TikTok, affiliate Shopee. Affiliate tuh berhasil. Tapi kalau teman-teman mainnya gorengan, dalam tanda kutip, gorengan alias teman-teman tidak menanamkan personal branding, saya yakin umurnya nggak lama. Saya setidaknya udah lihat 3 atau 4 orang main serius affiliate, dan dia nggak ada diferensiasinya. Dia cuma upload aja, bikin yang konten yang dia sebut bagus, ngikutin tren, tapi nggak ada diferensiasinya sama yang lain. Itu yes bisa menghasilkan uang, tapi nggak sustain. Beda halnya kalau teman-teman menanamkan personal branding. Ya misalkan teman-teman apalah personal branding. Ya contoh YouTube saya inilah. Saya kan bikin personal branding juga. Teman-teman bisa membedakan YouTube Shiga Nirozaki sama YouTube siapa. Karena memang masing-masing punya personal branding masing-masing. Dan alhamdulillah cukup sustain. Alhamdulillah. Sedangkan affiliate yang gorengan tidak mengedepankan personal branding, saya rasa nggak lama. Memang nggak bisa langsung awal-awal langsung personal branding nggak bisa. Ya ada lah, cuman nggak realistis. Awalnya jualan, bikin konten yang asal dulu, nggak pakai personal branding, itu oke. Tapi ketika sudah dapat profit, sudah dapat uangnya, coba langsung investasi ke personal branding. Entah itu update device, langsung apalah itu untuk personal branding. Jadi kalau bahasa startup itu invest on early profit. Yang lagi lah kalau itu. Itu tapi memang itu real banget. Kalau teman-teman punya early profit, langsung invest balik dan scaling up. Dan yang saya lihat kalau affiliate gorengan jarang yang melakukan seperti itu. Jadi udah dapat orderan misalkan mau affiliate sebulan dapat 3 juta, 4 juta, tetap aja kayak gitu-gitu. Harusnya kalau udah dapat segituan mulai mengeksplor tuh personal branding. Dan itu berat banget. Oke, jadi affiliate gorengan menurut saya sukses rate-nya kecil, tapi kalau affiliate main personal branding itu lebih besar. Saya rasa jauh lebih besar. Jauh lebih besar tapi tetap kecil juga karena namanya bisnis yang tadi di awal ya. Peluangnya memang kecil. Itu aja teman-teman video receh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.